Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam Refresh Gereja Toraja Jumat 20 November 2020. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10b. Sekali lagi dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-10b. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Dari pembacaan Galatia pasal 1 ayat 10b, saya beri tema menyukakan hati Tuhan atau hati manusia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan adalah berkenan dengan motivasi atau tujuan dari pelayanannya. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang murni, yaitu mengejar perkenan Tuhan semata, bukan mencari perkenan untuk diri kita sendiri. Kalau pelayanan kita hanya untuk bertujuan untuk menyenangkan hati manusia atau orang-orang yang kita layani, berarti motivasi kita sudah tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita harus pahami bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk saling melayani, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Perhatikan apa kata Rasul Paulus yang katakan, sekiranya aku masih mencoba mencari yang berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Pelayanan yang harus kita berikan harusnya adalah pelayanan yang tulus dan ikhlas, sebagaimana pelayanan hamba kepada tuannya. Yang namanya hamba adalah orang yang berusaha melakukan apa saja demi menyenangkan hati tuannya. Ketika kita melakukan segala sesuatu dan menempuh segala cara dengan tujuan untuk menyenangkan hati manusia, berarti kita sudah menjadi hamba manusia. Lalu apa maksud Paulus dengan mengatakan seperti itu? Paulus ingin mengatakan bahwa walaupun kita memiliki hak untuk menyampaikan Injil, tetapi Paulus lebih suka menyampaikan Injil yang benar walaupun keras daripada Injil yang palsu, yang membuat jemaat lebih senang. Hal ini pun terlihat dari ayat yang selanjutnya, yaitu Paulus menekankan apakah kita lebih memilih untuk menyukakan hati manusia atau menyukakan hati Allah? Apakah ia lebih memilih berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah? Paulus sadar bahwa sebagai hamba Tuhan, terlebih sebagai anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah seharusnya Paulus mementingkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia inginkan. Paulus adalah hamba Tuhan yang tegas, yang tidak kompromi. Jika jemaat telah melakukan yang benar, Paulus pun tidak segan memuji. Tetapi jika jemaat melakukan hal yang salah, maka Paulus pun tidak segan menegur, bahkan menggunakan kalimat yang tegas dan lugas. Adakah kita yang saat ini menjadi hamba-hamba Tuhan? Sudahkah kita lebih mementingkan dan berkenan kepada Tuhan daripada kepada manusia? Atau mungkin ada di antara kita sebagai anak atau hamba Tuhan yang memberi perlakuan khusus kepada orang-orang tertentu yang karena jabatannya, status sosial, atau kekayaannya, sehingga kita sangat menghargai dan melupakan kebenaran dan kebaikan dari Allah. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita sendiri.
apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan yang berkenan kepada Tuhan? Justru karena posisi kita adalah hamba Tuhan, kita harus jauh lebih taat kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas segala dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita selama kita berserah dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Di akhir perenungan Tuhan ini, saya mengajak kita untuk senantiasa menyukakan hati Tuhan dan senantiasa melakukan perintahnya dimanapun kita berada dan ditempatkan. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, napas kehidupan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih lagi dapat kami laksanakan di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai terendah. Tuntun dan sertai mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Beri mereka hikmat dan akal budi, ajarlah mereka untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka dalam tugas dan pelayanan mereka. Sertai mereka, beri hikmat dan akal budi, kekuatan kesabaran, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan mereka senantiasa berserah kepada Engkau. Kami juga berdoa buat tenaga medis, TNI Polri, sukarelawan yang saat ini dalam tugas dan pelayanan mereka, dan saat ini juga bertugas untuk memutus rantai COVID-19. Sertai mereka, beri hikmat dan akal budi, kesehatan, kekuatan kesabaran, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh atau proses penyembuhan. Kiranya Engkau memberkati, melawat mereka, menyertai mereka, sehingga semua proses itu dapat berlangsung dengan baik. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang jauh terpisah dengan kami, anak-anak-Mu, dalam tugas dan pekerjaan mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertainya ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami ataupun anak-anak-Mu yang selama seminggu ini berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memberi damai sejahtera dalam kehidupan mereka, tugas dan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin tertimpa musibah atau bencana. Sertai mereka, berkati mereka dalam keadaan apapun. Lawat mereka, sehingga berkat kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu mereka senantiasa mengucap syukur ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sehat, salam tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.